Ajaran Syekh Siti Jenar tentang puasa, zakat, dan haji. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palson kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia, orang-orang dungu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari. Itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan saya, Siti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid, mengenakan jubah, pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal. Di dunia ini, semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan para wali adalah omong kosong belaka atau wes palson kabeh, sudah tidak ada yang asli. Tentu istilah itu sangat amat berbeda dengan anggapan orang selama ini yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menolak syariat Islam. Yang ditolak adalah reduksi atas syariat tersebut. Syekh Siti Jenar menggunakan istilah iku wes paslon kabeh, yang artinya itu sudah dipalsukan atau dibuat palsu semua. Tentu ini berbeda pengertiannya dengan kata iku palsu kabeh atau itu palsu semua. Jadi yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah penekanan bahwa syariat Islam pada masa Wali Sanga telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dalam pengertian syariat itu. Semuanya hanya menjadi formalitas belaka, sehingga manfaat melaksanakan syariat menjadi hilang, bahkan menjadi mudarat karena pertentangan yang muncul dari aplikasi formal syariat tersebut. Bagi Syekh Siti Jenar, syariat bukan hanya pengakuan dan pelaksanaan, namun berupa penyaksian atau kesaksian. Ini berarti dalam melaksanakan syariat harus ada unsur pengalaman spiritual. Nah, bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegang, dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya merupakan keburukan di bumi, apalagi sudah tidak menjadi sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Ditambah lagi, justru syariat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, seperti sekarang ini juga. Yang mengajarkan syariat juga tidak lagi memahami makna dan manfaat syariat itu, dan tidak memiliki kemampuan mengajarkan aplikasi syariat yang hidup dan berdaya guna, sehingga syariat menjadi hampa makna dan menambah gersangnya kehidupan rohani manusia. Nah, yang dikritik Syekh Siti Jenar adalah sholat yang sudah kehilangan makna dan tujuannya itu. Sholat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan, yaitu sholat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang yang melakukan profesinya secara benar karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan sholat sejati, sholat yang sebenarnya, orientasi kepada yang maha benar, dan selalu berupaya mewujudkan manunggaling kawula Gusti, termasuk dalam karya, karsa, cipta. Itulah sholat yang sesungguhnya. Itulah pula yang menjadi rangkaian antara iman, Islam, dan ihsan. Lalu bagaimana posisi sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu dalam hal ini menjadi tata krama syariat atau sholat nominal.